Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang kinci samudaya dhammang sabantang nirodha dhammanti. Perihal-perihal apapun yang tampak kemunculannya secara alamiah, segala perihal itu tampak kepadamannya secara alamiah. Hari ini akan dibabarkan dhamma terkait dengan peringatan peristiwa besar dalam agama Buddha. Oleh karena itu, diharap semua untuk dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh penghormatan mendengarkan pembabaran dhamma demi tujuan untuk mendapatkan kebijaksanaan yang mana kebijaksanaan ini menjadi dasar dalam menjalankan, dalam mempraktikkan ajaran Sang Buddha secara benar untuk mendapatkan hasil atau buah secara nyata. Para hadirin upasika upasaka yang berbahagia di tempat upacara ini, Wihara Weluwana, Kota Klumpang, Sumatera Utara, juga semuanya yang berada di kediaman masing-masing. Peristiwa yang kita semua umat Buddha tidak bisa lupakan adalah saat Sang Buddha untuk pertama kalinya membabarkan pengetahuan demi kehancuran derita. Peristiwa ini tidak boleh dilupakan oleh karena ini menjadi titik tolak. Seseorang bisa enyah, bisa mentas dari kubangan derita, kesengsaraan yang tampak tidak ada ujung batasnya.
peristiwa pembabaran Dharma, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, ini menjadi penting, menjadi besar. Oleh karena adalah pembabaran Dhamma menuju pada akhir derita, yang ini telah lama tidak diperdengarkan kepada makhluk dunia oleh siapapun, baik itu manusia, dewa, mara, brahma, termasuk para samana dan brahmananya. Kekosongan pembabaran Dharma, ajaran-ajaran kebijaksanaan yang mengarah pada akhir derita, mengisi yang mana ini setelah sekian lama sejak ajaran yang disampaikan oleh Sama Sambuddha Kassapa sirna dari muka bumi. Kesenjangan antara satu kemunculan Buddha hingga pada kemunculan Buddha yang berikutnya, yang diistilahkan Buddhantara, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar. Masa-masa ini disebut dengan masa-masa kering. Masa-masa ini disebut dengan masa paceklik. Bukan paceklik karena bahan pangan, tetapi paceklik mental, paceklik spiritual. Sekian lama waktu, bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, 200 tahun, bukan 1000 tahun, 2000 tahun, bukan 100.000, 200.000 tahun, tetapi berjuta-juta tahun. Terdapat paceklik mental, terdapat paceklik spiritual. Kalau boleh saya ibaratkan, meskipun mungkin tidak tepat, adalah hujan yang sudah 10 tahun tidak kunjung turun. Yang semestinya dalam 1 tahun ada hujan menyirami tanah, menyirami bumi, agar tumbuhan termasuk binatang apapun yang berdiam di muka bumi ini bisa melangsungkan kehidupan secara nyaman, secara sejahtera. Tetapi jika hujan dalam 1 tahun itu tidak turun, akan mulai menyerang, mulai menjangkiti apapun yang hidup di muka bumi ini. Dan kalau hanya 1 musim saja, yaitu 1 musim hujan dalam 1 tahun, tidak ada hujan, masih memungkinkan untuk dengan susah payah, dengan terseok-seok, makhluk hidup di muka bumi ini menjalankan kehidupannya. Tetapi ini bukan berlangsung 1 tahun atau 2 tahun. Sampai pada tahun ketiga tidak ada hujan, itu sangat-sangat menyakitkan. Sampai 5 tahun tidak ada hujan, ini lebih menyakitkan lagi. Dan ini berlangsung selama
10 tahun. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi kehidupan makhluk hidup. Tanaman tidak tumbuh dengan baik, tumbuhan kering, sumber makanan menjadi sulit didapat, baik binatang maupun manusia, masing-masing sengsara dalam mencari makanan, mendapatkan penghidupannya. Tiba satu ketika hujan turun di tahun yang ke-10. Ini tentu mendapatkan sambutan yang tidak ada satu makhluk hidup pun yang kecewa atas datangnya hujan setelah 10 tahun tidak turun. Tetapi ada juga dan ternyata satu jenis makhluk hidup yang bersenang juga di atas paceklik ini. Dan tidak senang hujan ini turun. Tetapi secara umum makhluk hidup menyambut kedatangan hujan itu dengan sorak-sorai, dengan sambutan yang sangat hangat, menyenangkan bagi mereka. Demikian pula pembabaran Dharma, Dhammacakkappavattana Sutta ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bukan hanya manusia, tetapi juga para dewa, termasuk Brahma, merasa seperti sudah lama mendapati paceklik spiritual sekian lama, tersiram oleh hujan Dharma. Yang dikatakan ada pihak-pihak tidak senang dengan turunnya hujan Dharma ini. Siapa sosoknya? Dia adalah si Mara. M-A panjang R-A, Mara. Bukan bahasa Indonesia marah. Mara ini artinya penghancur. Mara artinya pembunuh. Mara yang tidak senang dengan kebaikan. Mara yang tidak senang makhluk-makhluk mendapatkan pengetahuan demi mentas, demi keluar dari samsara, yaitu keluar dari cengkeraman mara ini. Pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta menjadi besar, menjadi sangat penting. Oleh karena ini menjadi titik tolak makhluk hidup mendapatkan jalan demi kepada menderita secara total, tanpa perlu, tanpa harus kembali menderita lagi. Dinyatakan bahwasanya saat pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta ini, Ratana, yaitu permata, permata Buddha, dengan kemunculan seorang Sama Sambuddha, tentu sudah ada sebelumnya. Oleh karena
Dhammacakkappavattana Sutta ini harus dibabarkan oleh seorang Sama Sambuddha. Permata berupa Dhamma, Dhammaratana. Dengan terbabarkannya Dhamma oleh seorang Sama Sambuddha inilah permata berupa Dharma, Dhammaratana ini menjadi muncul. Dan hasil buah dari pembabaran Dharma, Dhammacakkappavattana Sutta ini, pendengar, pihak-pihak yang mendengar Dharma, setelah mendengar dan memahaminya, mampu merealisasi kepadaman derita, muncul sebagai makhluk suci, muncul juga di dunia, yang mana keberadaan pihak pendengar disebut dengan istilah Arya Sawaka atau siswa Arya. Meskipun dalam pustaka suci disebutkan bahwa pada saat itu satu orang di antara 5 orang yang mendengar Dhamma, yaitu 5 petapa yang disebut Pancawakkhya. Satu orang saja yang bisa memunculkan mata Dhamma, melihat secara Dhamma, melihat keberadaan Dhamma. Telah dikatakan Sanggaratana, yaitu perhimpunan siswa Arya, telah muncul. Yang mana kalau kita mengacu pada istilah Sangga, itu artinya adalah kumpulan, bukan satu orang, 2 orang. Bagaimana disebut kemudian Sangga, permata Sangga muncul kalau yang mendapatkan mata Dhamma ini hanya 1 orang. Yang tampak oleh mata daging 5 orang yang mendengar. Tetapi yang tampak oleh mata batin terdapat 18 koti Brahma. 1 koti itu 100.000. 18 koti artinya 1.800.000 sosok Brahma yang mendengar pada saat itu juga mendapatkan mata Dhamma, mencapai Sotapanna. Mereka adalah siswa Arya juga, tergabung dalam perhimpunan yang disebut dengan istilah Sangga. Artinya Sangga adalah perhimpunan. Perhimpunan mereka yang mendengar Dhamma, merealisasi Dharma, merealisasi Nibbana, merealisasi akhir derita. Ini disebut dengan Arya, atau jika berjumlah banyak berupa perhimpunan, berupa perkumpulan, sehingga disebut dengan istilah Sangga. Jadi tidak ada salah bahwasanya peristiwa pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta yang pertama kali menjadi muncul lengkap 3 permata, yaitu Buddharatana, permata Buddha, Dhammaratana, permata Dhamma, dan Sanggaratana, permata Sangga.
Ini adalah peristiwa yang menjadi inspirasi besar bagi makhluk hidup siapapun yang punya potensi dalam mengarahkan diri menuju pada akhir derita. Dan ini yang memang menjadi tujuan utama sosok Sama Sambuddha. Semenjak pencapaian Sama Sambuddha di bawah pohon Bodhi, semua kotoran-kotoran batin sirna dari batin beliau. Tidak ada kotoran batin. Pembabaran dhamma ini pun murni didasari oleh belas kasihan, didasari oleh pengharapan baik, agar selain beliau yang mengerti dharma, menembus dhamma, merealisasi akhir derita, terdapat juga orang-orang lain, makhluk-makhluk lain yang memungkinkan tercerahkan mencapai akhir derita untuk bisa mengikuti beliau, yaitu terbebas dari derita. Karena itulah Sang Buddha dengan lantang bersabda, Najitang bhikkhave brahmacaryang musati janaku hanathang na jana lapanathang na itiwat dapamok kani sangsathang na iti jano na iti mang jano janatu na laba sakara silo kani sangsathang. Ini adalah pernyataan Sang Buddha bahwasanya brahmacarya, kehidupan luhur, dijalankan. Ajaran Sang Buddha ini dijalankan, ajaran Sang Buddha ini dikumandangkan bukan semata-mata untuk menipu, mengelabui orang-orang. Brahmacarya ini dimengerti, dijalankan bukan demi membujuk propaganda kepada orang-orang. Brahmacarya, kehidupan luhur ini dimengerti, dijalankan bukan demi manfaat-manfaat perolehan, persembahan, nama baik, ketenaran. Brahmacarya, kehidupan luhur ini dijalankan, dimengerti, dijalankan bukan demi agar tampak, agar muncul sebagai satu sosok yang terkemuka, sebagai pihak yang punya pandangan sedemikian rupa, punya ajaran yang sedemikian rupa, yang indah, yang masuk akal, yang mendatangkan kebahagiaan, bukan semata-mata agar bisa dipandang. Juga brahmacarya, kehidupan luhur ini dimengerti, dijalankan bukan berharap semoga orang-orang lain bisa mengerti bahwa demikian ini aku,
yaitu sosok yang menjalankan kehidupan luhur. Brahmacarya kehidupan luhur ini dimengerti, dijalankan adalah semata demi penutupan. Penutupan apa? Penutupan hal-hal buruk, penutupan pandangan-pandangan keliru. Brahmacarya ini dimengerti, dilakukan, dijalankan demi melenyapkan kotoran batin, demi tidak terkontaminasi oleh kotoran batin, tidak dirasuki oleh kotoran batin, tidak dikotori oleh kotoran batin. Brahmacarya ini dijalankan demi kepadaman dari kotoran batin. Hanya demi kepadaman kotoran batin, brahmacarya kehidupan luhur ini dikumandangkan untuk dijalankan. Ini adalah pernyataan lantang Sang Buddha. Murni karena muncul dari kekuatan kewelas asihan Maha Karuna. Sebagaimana yang bisa dibaca di pustaka-pustaka suci, bahwasanya dharma yang Sang Buddha telah capai ini adalah satu keberadaan yang sangat mendalam, gambiro. Sebagai keberadaan yang sulit dilihat, tuttaso. Sebagai keberadaan yang sulit ditembus, duranubodo, dan seterusnya. Yang artinya tidak mudah bagi kebanyakan makhluk untuk menembusnya. Dan karenanya beliau cukup dengan kesederhanaan beliau menjalankan brahmacarya ini seorang diri. Tetapi kemudian Brahma Sahampati berkunjung kepada beliau, memohon beliau untuk membabarkan dharma. Oleh karena memungkinkan makhluk-makhluk yang punya debu di mata mereka itu hanya tipis, hanya sedikit, untuk mengerti dharma yang Sang Buddha telah tembus, telah capai itu. 3 kali Brahma Sahampati ini memohon. Artinya bahwasanya Sang Buddha membabarkan dharma itu didasarkan karena permohonan. Ini menjadi satu penegasan bahwasanya kehendak membabarkan dhamma sama Sang Buddha ini bukan didasari pada intrik-intrik sebagaimana yang disebutkan tadi di atas. Untuk mengelabui, untuk propaganda, pembujukan, untuk mendapatkan perolehan, persembahan atau ketenaran, untuk bisa dianggap sebagai sosok yang punya pandangan seperti demikian ini, seperti demikian ini. Juga bukan demi agar orang-orang mengetahui bahwa demikian ini aku, demikian ini keberadaanku. Melainkan karena murni didasari oleh permintaan, yaitu lewat kewelas asihan. Karena kewelas asihan beliau itulah beliau menerima undangan dari
Brahma Sahampati ini.